Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Mendengar ini, Ruyan Wuji dan Sugeyu tercengang ketika menemukan bahwa seorang murid pekerja di alam jiwa janin tingkat 9 mengajukan diri untuk bertarung. Mata keduanya mengungkapkan ejekan. 8 tetua dari sekte peri abadi, istana jiwa ilahi, dan para murid dari 2 sekte kuno semuanya menggelengkan kepala dan mencibir ketika mereka melihat Tan Yun melangkah keluar dari barisan. Tampaknya Huang Fu Sengsong benar-benar tidak ada apa-apanya, sehingga hanya murid pekerja rendahan yang akan bertarung. "Tan Yun, jangan!" ucap Song Wuxiao menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepanikan. "Tan Yun, Huang Fu Tingfeng saja yang berada di peringkat ke-40 dalam daftar naga tidak memiliki peluang untuk menang. Kau tidak akan bisa." Belum selesai kata-kata itu diucapkan, Murong Sisi berkata dengan dingin, "Diam, tidak ada hak untukmu berbicara di sini." "Guru!" Ketika Song Wuxiao ingin mengatakan sesuatu, Gongsun Ruoxi menghentikannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak membuat guru marah lagi. Pada saat yang sama, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun. Hatinya tegang. Dia mengakui bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan Cao Bin yang berada di peringkat 180 dalam daftar naga. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Tan Yun adalah lawan yang sepadan untuk Huang Fu Tingfeng. "Kakak Tan," ucap Danio mengguncang tubuhnya dan tergagap. "Kau seharusnya tidak menjadi pusat perhatian saat ini." "Ya Kakak Tan," para murid taman obat cemas. "Jangan khawatir semuanya," ucap Tan Yun selesai berbicara dan tersenyum lega pada Song Wuxiao. Pada saat ini, Shen Subing melihat kembali ke Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Tidak ada hubungannya denganmu di sini, tutup mulutmu." Saat dia berbicara, Tan Yun melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Dalam pandangan Tan Yun, Shen Subing ingin mengandalkan dirinya untuk memenangkan kemenangan di kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam nanti. Dengan kata lain, dalam pandangan Subing itu juga artinya bahwa Tan Yun bukanlah lawan Tuba Santian, dan itu hanya mengantar nyawa. "Tan Yun," ucap Tan Xing berkerut indah, "kepala ini belajar dari Subing bahwa kau memang memiliki kekuatan, tetapi juga sulit bagimu untuk masuk dalam 150 teratas di daftar naga. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk memamerkan kemampuan. Ikutlah pulang kembali ke sekte." "Kembali ke sekte? Jika aku kembali, bagaimana aku akan memasuki tanah abadi?" Tan Yun tidak senang dan tidak bisa berkata apa-apa. Jika bukan karena dia ingin memasuki tanah abadi dan mencari 11 pedang ilahinya, dia tidak akan repot-repot melakukan ini. Suara ketidaksetujuan semua orang untuk Tan Yun terdengar di telinganya. Dan Tai Xuanzong memandang Tan Yun, matanya mengandung sedikit persetujuan. Sayangnya menurut pendapatnya, perilaku bodoh Tan Yun ini malah membuat dia lebih kehilangan muka. Tapi tetap saja keberanian Tan Yun ini layak dipuji. "Tan Yun, keinginanmu untuk memenangkan kemuliaan bagi Huang Fu Sengsong patut dipuji. Adapun pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan lagi," ucap dan Tai Xuanzong menghela nafas. Tan Yun bergumam dalam hatinya, "Memangnya siapa orang-orang ini? Lupakan saja, aku tidak peduli. Aku harus berusaha agar kompetisi besok berlangsung secara normal. Hari ini aku akan membantu Huang Fu Sengsong memulihkan reputasinya. Setelah selesai ini, Master Sekte pasti akan memberi hadiah. Pada saat itu, aku akan meminta lebih banyak benih api." Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, "Master Sekte, di hati murid ini, sekte Huang Fu Sengsongku masih merupakan sekte kuno yang paling kuat sejak leluhur masih hidup. Aku tidak akan pernah mentolerir orang lain menginjak-injak kehormatannya. Murid ini bersedia memberikan hidupku untuk sekte Huang Fu Sengsong. Mohon Master Sekte untuk memenuhinya," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menemukan bahwa Dan Tai Xuanzong dan 8 kepala divisi lainnya semuanya tergerak. Dan Tan Yun menatap mata Dan Tai Xuanzong dan menyembunyikan tangan kanannya di belakang dan memberi isyarat jempol kepada Danio. Danio memahami isyarat itu, segera dia berlutut ke tanah dan berkata, "Tolong Master Sekte memenuhi kesetiaan saudara Tan." Tiba-tiba semua murid taman obat juga membungkuk bersama. "Tolong Master Sekte penuhi keinginan hati saudara Tan untuk sekte kita."
Pada saat ini semua murid taman obat percaya bahwa Tan Yun tidak akan terkalahkan. "Tan Yun, kau," ucap Chen Subing menatap Tan Yun. Dia terlalu marah untuk berbicara. Murong Sisi yang selalu ingin Tan Yun mati menatap Tan Yun dengan ekspresi kompleks dan tidak tahu harus berpikir apa. Dan Tai Xuanzong menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun. "Apakah kau telah memikirkannya baik-baik?" "Siap, Master Sekte. Tekad murid ini sudah bulat," ucap Tan Yun berkata dengan semangat kesetiaan. "Baiklah, aku menyetujuinya." Ketika Dan Tai Xuanzong mengucapkan kata-kata ini, matanya agak masam. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan bahwa setelah kematian Tan Yun akan dimakamkan dengan penuh penghormatan dan perbuatannya akan dipuja dan disebarkan ke seluruh Huangfu Shengsong, sehingga semua orang akan ingat bahwa Huangfu Shengsong pernah memiliki murid tukang yang rela mati untuk kehormatan Huangfu Shengsong. "Terima kasih, Master Sekte," ucap Tan Yun sambil bangkit berdiri. Mata semua orang tertuju padanya. Sekarang kekuatan jiwa Tan Yun sekuat rana pemurnian jiwa tingkat 3. Kekuatan mata ilahi Hongmeng telah meningkat pesat. Selain itu, api Hongmeng telah mencapai tingkat kedua dan itu dapat membakar semua harta karun tingkat tinggi secara instan. Selain itu, saat ia memasuki rana jiwa janin tingkat 9, kekuatannya meningkat tajam. Setelah menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng, dia sangat percaya diri bahwa salah satu dari 3 metode ini dapat menghancurkan tuba Santian. Bahkan jika dia tidak menggunakan 3 metode tadi, Tan Yun percaya diri dengan kecepatan langkah Dewa Hongmeng, dia bisa menghancurkan lawannya ini. Tuba Santian melihat bahwa Tan Yun hanyalah seorang murid tukang dan segera mengungkapkan niat membunuhnya. Menurut Santian, ini merupakan penghinaan terbesar dari murid tukang pada dirinya. Murid tukang rendahan di rana jiwa janin tingkat 9 berani memprovokasiku, ucap Tuba Santian dengan dingin. Dia segera menghilang dari tempatnya menggunakan langkah ajaib berkabut. Menurutnya dia bisa membunuh murid tukang menjijikan ini dengan 1 kali tebasan pedang. Detik berikutnya dalam getaran ruang, Tuba Santian muncul di depan Tan Yun. Dia segera menebas leher Tan Yun dengan pedangnya. Teknik tubuh sangat cepat sehingga sebagian besar murid hampir tidak dapat menangkap jejak gerakan apapun yang Tuba Santian lakukan. Seketika dia muncul di depan Tan Yun. Tapi di mata Tan Yun, dia benar-benar melihatnya. Jika menggunakan langkah ilahi Hongmeng, maka kecepatannya 3 kali dari lawannya ini. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik dan segera dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Karena kecepatan tinggi, bayangannya tidak langsung menghilang. Itu seperti masih ada di tempatnya. Setelah Tuba Santian menebas dengan pedangnya ke bayangan Tan Yun, dia mengeluarkan seruan panik. "Mustahil, bagaimana kau bisa lebih cepat dariku?" Tan Yun muncul di sebelah kirinya. Dalam sekejap tangan kirinya memutar cakarnya dan mencekik leher Tuba Santian. "Orang yang menginjak kehormatan sekteku harus mati," ucap Tan Yun. Dengan desahan dalam yang bergema di langit, 5 jari kiri Tan Yun menembus leher Tuba Santian. "Tidak, jika aku tidak ceroboh, bagaimana kau bisa melawanku? Ah!" Dalam teriakan ngeri di mata Tuba Santian, 5 jari berdarah itu meremukkan leher itu hingga putus. Ketika kepalanya jatuh, Tan Yun menendang tubuh tanpa kepala Tuba Santian dengan keras. Hujan darah bercampur dengan tulang tersebar di puncak radius lebih dari 10 meter. Hanya kepala lengkap yang berguling-guling di tanah. Melihat Tuba Santian yang hancur, 199 murid gerbang dalam sekte peri ibadi lainnya jatuh ke dalam kelesuan. Mereka hampir tidak percaya bahwa Tuba Santian peringkat 198 dalam daftar abadi gerbang dalam harus mati seperti ini. Dengan cara ini, seorang murid tukang di rana jiwa janin ke-9 telah membunuhnya secara brutal seperti semut. Setelah keheningan singkat, 49 murid gerbang dalam sekte peri abadi menangis dengan suara rendah, sementara yang lain terdiam. Namun semua murid sekte peri abadi penuh dengan kemarahan melihat Tan Yun yang tidak terluka sedikit pun. Dan wajah Ruyan Wuji sangat suram dan tubuh tua itu bergetar. Di sisi lain, Dan Tai Xuanzong tubuhnya yang kekar gemetar karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa kompetisi 4 divisi ini tidak lagi dapat dilakukan. Tetapi sekarang karena kemunculan Tan Yun, itu bisa dilanjutkan seperti sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. "Tan Yun, bagus!"
Ucap Shen Subing tersenyum seperti bunga. Hal yang sama berlaku untuk Tan Xin Ying, Luo Fan, Song Hong, dan 50 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar alkemia, serta Nanggong Rukshu yang datang ke Sekte Abadi bersama gurunya Shen Subing, dan para murid Taman Obat semuanya mengagumi Tan Yun. Tanpa diduga ternyata dia sangat kuat, ucap Nanggong Rukshu, dan Gongsun Ruoxi terkejut. Song Wuxia memandang Tan Yun dengan gembira, bangga pada calon suaminya ini. "Ah, muridku!" teriak kepala divisi dari gerbang dalam Sekte Abadi. Lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 90 tahun berlutut di sebelah kepala Tu Ba Santian dan menangis dengan pilu. "Master Sekte, baru sebulan yang lalu muridku Santian telah dipromosikan menjadi master hebat tingkat tinggi. Bawahan ini ingin memberitahu Anda besok. Tapi Santian telah mati sekarang. Master Sekte, meskipun Santian bukan yang terkuat di gerbang dalam, dia adalah jenius langka dalam keterampilan formasi. Tolong balaskan dendamnya," teriak tetua ini. Mendengar itu, Murong Sisi dan 7 kepala divisi Wang Fu Seng Song lainnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, Tu Ba Santian yang telah mencapai rana jiwa janin tingkat sempurna telah memasuki jajaran master tingkat tinggi di usia muda. Orang yang paling bahagia saat ini selain Dan Tai Xuansong adalah Murong Sisi dan kepala divisi senjata gerbang abadi. Dari sudut pandang ketiganya, kemenangan Tan Yun sekarang berarti bahwa permainan 4 keterampilan besok dapat dilakukan seperti biasa, sehingga mendapatkan tempat di tanah abadi. Dan itu berarti bahwa mereka akan kehilangan musuh yang kuat di kompetisi nanti dengan adanya kematian Santian ini. Di sisi lain, Ruyan Wuji menatap Tan Yun. Wajah tuanya memerah karena marah, tertekan dan marah karena kehilangan murid berbakat seperti Tu Ba Santian. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Hahaha. Dan Tai Xuansong memandang Ruyan Wuji dan berkata sambil tersenyum, "Master Sekte Ruyan, keadaan sepertinya berbalik. Fakta telah membuktikan bahwa murid jenius di gerbang dalam Sekte Peri Abadi tidaklah sekuat murid tukang di Sekte Huang Fu Seng Song. Ternyata Sekte Peri Abadi masih jauh dibanding dengan sekteku," ucap Xuansong. "Baiklah Master Sekte, aku juga lelah. Katakanlah di mana tempat peristirahatannya." Dan Tai Xuansong melirik Ruyan Wuji dan berkata, "Aku pikir Master Sekte Ruyan tidak akan mengingkari perkataannya hanya karena Tan Yun membunuh Tu Ba Santian sehingga tidak mengizinkan sekteku berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, kan?" Dan Tai Xuansong, Master Sekte ini tidak akan mengingkari perkataannya, ucap Ruyan Wuji menahan amarahnya. Ekspresinya tegas dan dia berkata lagi, "Namun pertandingan ini tidak dihitung." Tidak dihitung? Semua orang dari Wang Fu Seng Song dipenuhi amarah dari kepala divisi hingga kepada para muridnya. Dan Tai Xuansong benar-benar marah dan berteriak, "Ruyan Wuji, apa maksudmu? Kau adalah pemimpin sekte yang bermartabat. Apakah kau hanya berbicara omong kosong?" Ruyan Wuji membalas, "Dan Tai Xuansong, perhatikan kata-katamu saat berbicara. Jika tidak, jangan salahkan Master Sekte ini karena bertindak kejam." Mata Ruyan Wuji dingin. "Ya, Master Sekte ini memang mengatakan bahwa jika ketiga muridmu bisa menang sekali, 4 kompetisi besok akan berlanjut seperti biasa. Namun, dari 3 murid yang kau pilih pertama, telah terjadi perubahan, dan murid yang terakhir akhirnya berubah menjadi Tan Yun. Jadi bagaimana kau bisa menghitung ini?" Pada saat ini Sugoyu segera berbicara dan dengan dingin mendengus. "Master Sekte Ruyan mengatakan bahwa ada perubahan pada 3 murid yang diajukan pertama, jadi tidak mungkin itu dihitung sesuai kesepakatan." "Kau benar-benar tercela," ucap Dan Tai Xuansong menggertakkan giginya. "Apa yang kau inginkan?" Ruyan Wuji mencibir, "Tidak ada. Sekte Peri Abadi tidak menyambutmu. Lakukanlah sendiri." "Kau sangat tidak tahu malu." Wajah Dan Tai Xuansong membiru, tapi tak berdaya. Ini di wilayah sekte lawan. Jika mereka bertarung, Huang Fu Seng Song pasti akan lebih menderita. "Master Sekte, tenanglah, karena mereka telah mengingkari kesepakatan. Mari kita kembali ke sekte untuk saat ini.
dan mendiskusikan rencana jangka panjang di masa depan. Ucap Tan Xinying sangat marah. Tan Yun yang mendengar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah abadi, sehingga dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Dantai Xuanzong dan berkata, "Master Sekte, murid ini ada sesuatu yang ingin dikatakan." Dantai Xuanzong menghela nafas dan berkata, "Katakanlah." "Tolong izinkan murid ini berdiskusi dengan Master Sekte Peri Abadi dan Master Sekte Istana Jiwa Ilahi mewakilimu." Seketika itu kepala divisi senjata gerbang abadi berteriak, "Tan Yun, kau lancang." Dantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kepala divisi itu untuk diam, dan kemudian menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu. "Apakah kau tahu bahwa mengatakan ini adalah pengkhianatan besar? Murid ini tidak bermaksud menyinggungmu. Orang-orang tahu bahwa jika anggotanya kuat, maka sektenya juga kuat. Dan jika murid saja sudah kuat, maka para petingginya juga kuat," ucap Tan Yun menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dantai Xuanzong mengerti maksud Tan Yun. Dia kemudian berkata, "Jika seorang murid kuat, maka itu berarti Huang Fu Sheng Song kuat. Master Sekte ini ingin melihat seberapa kuat dirimu." Dia memiliki firasat bahwa murid tukang di depannya ini mungkin dapat membalikan situasi hari ini. "Baiklah, lakukanlah," ucap Dantai Xuanzong melambaikan tangannya. "Terima kasih Master Sekte." Tan Yun bangkit dan memandang Suge Yu dan berkata, "Master Sekte Suge, apakah kau juga sama dengan Master Sekte Ruyan? Apakah kau juga tidak akan mengizinkan murid Huang Fu Sheng Song kami memasuki medan perang dewa di wilayahmu?" "Tentu saja, apakah ada masalah untukmu?" ucap Suge Yu mencibir. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu apakah Master Sekte Suge dan Master Sekte Ruyan ingin bertaruh denganku." "Ini lelucon. Apa kualifikasimu untuk bertaruh dengan kami?" ucap Ruyan Wuji dengan dingin. "Dantai Xuanzong, jangan biarkan muridmu mempermalukanmu. Cepat bawalah dia pergi." Tanpa menunggu Dantai Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan dingin, "Master Sekte Ruyan, baru saja kau mengatakan bahwa karena aku menggantikan Huang Fu Tingfeng, itu menyebabkan kesepakatan dengan Huang Fu Sheng Songku batal." "Bagus," Tan Yun berkata dengan arogan. "Hari ini, sebagai murid gerbang dalam Huang Fu Sheng Song, aku menerima tantangan dari setiap murid gerbang dalam Sekte Peri Abadi. Jika aku menang, kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasa besok. Dan kuota untuk memasuki tanah abadi masih akan dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 4 keterampilan. Jika aku kalah, aku akan mati. Master Sekte Ruyan, aku baru saja membunuh Tu Basantian. Bukankah kau benar-benar ingin membunuhku? Sekarang kau memiliki kesempatan. Tergantung pada apakah kau memiliki keberanian untuk setuju dengan ini," ucap Tan Yun yang mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.